Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri 1 mengenai definisi mutlak dan muqayyad. Mutlak artinya makna yang sebenarnya atau suatu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu, tanda apa yang membatasinya sehingga tujuan dan dari maknanya menjadi sempit. Dengan kata lain, mutlak adalah memahami lafaz sesuai dengan maknanya tekstual yang tidak terdapat pembatasan makna di dalamnya. Secara lafaz, mutlak dapat berarti sesuatu yang tidak ada batasnya, tidak terkait makalamin al-qayyidi. Dari akar yang sama lahir kata talak talak, yakni lepasnya hubungan suami istri sehingga baik suami maupun istri sudah tidak saling terkait. Muqayyad secara bahasa artinya sesuatu yang terkait atau yang dikaitkan kepada sesuatu. Pengertian secara istilah ialah suatu lafaz yang menunjukkan terkait sesuatu yang terkait dengan suatu seperti sifat, sedangkan yang dimaksud dengan lafaz muqayyad adalah kebaikan dari lafaz mutlak. Man'al-katan dalam mabahis fi ulum Al-Quran mendefinisikan sebagai suatu lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan adanya batasan. Di sini saya akan menerangkan tentang hukum muqayyad dan muqayyad. Yang mana hukum muqayyad dan muqayyad di sini adalah merupakan konsep hukum dasar fikih dalam fikih yang berkaitan dengan keabsahan suatu perbuatan atau transaksi berdasarkan tingkat kejelasan dan ketegasan informasi yang terkandung di dalamnya. Di sini berikut penjelasan tentang hukum muqayyad dan muqayyad. Yang pertama, hukum muqayyad di sini adalah merujuk pada suatu perbuatan atau transaksi yang jelas dan tegas dan eksplisit sehingga tidak memerlukan interpretasi atau penafsiran tambahan. Contohnya, hukum muqayyad di sini adalah contohnya adalah merupakan atau transaksi yang termasuk dalam kategori muqayyad adalah jual beli yang dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan dengan jelas oleh kedua belah pihak tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Jadi yang dimaksud dari hukum muqayyad di sini adalah suatu transaksi yang sudah jelas tanpa memerlukan tanpa memerlukan kategori atau penjelasan yang lebih lanjut. Intinya kalau muqayyad di sini, hukum muqayyad di sini adalah transaksi yang jelas, sebuah pihak antara pembeli dan penjual itu sudah jelas. Selanjutnya adalah hukum muqayyad. Hukum muqayyad di sini merujuk pada suatu perbuatan atau transaksi yang memerlukan penjelasan, interpretasi atau persetujuan tambahan pada pihak lain karena informasi yang terkandung di dalamnya tidak cukup jelas atau tegas. Sedangkan hukum muqayyad adalah suatu transaksi yang tidak jelas, lain daripada muqayyad. Kalau muqayyad itu suatu transaksi yang jelas, sedangkan muqayyad itu tidak jelas. Contoh dari muqayyad di sini adalah contoh perbuatan atau transaksi yang termasuk dalam kategori muqayyad adalah akad pinjam meminjam yang dilakukan dengan syarat-syarat yang memerlukan penjelasan atau persetujuan tambahan dari kedua belah pihak untuk memastikan kesepahaman dan kejelasan informasi yang terkandung di dalamnya. Jadi contoh dari muqayyad ini adalah akad yang kurang jelas yang masih memerlukan sebelah pihak. Jadi antara kedua pembeli dan penjual itu membutuhkan seseorang untuk memastikan transaksi tersebut harus jelas. Yang harus jelas yang mana untuk melakukan jelasan tersebut memerlukan satu pihak yang lain begitu. Jadi intinya kalau muqayyad ini adalah hukum yang kurang jelas
sebuah hukum yang transaksi yang kurang jelas, sedangkan muklat itu hukum transaksi yang jelas. Dengan memahami perbedaan antara hukum muklat dan muzayyad, umat Islam diharapkan dapat menjalankan perbuatan dan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Begitu. Jadi pada intinya hukum muklat di sini adalah sebuah hukum transaksi yang jelas, sedangkan hukum muzayyad adalah sebuah transaksi yang kurang jelas yang memerlukan pihak lain. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu nahi. Nahi secara bahasa kebalikan dari amar. Nahi bentuk masdar dari nahi yada nahiya yang artinya mencegah atau melarang. Sedangkan menurut istilah nahi adalah ungkapan yang meminta agar suatu perbuatan dijauhi yang dilakukan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Tetapi dalam ulum Al-Quran disebutkan lebih sederhana, yaitu tuntunan untuk meninggalkan suatu perbuatan atau mencegah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulannya bahwa nahi harus mengandung kriteria, yaitu A. Nahi harus berupa tuntunan. B. Tuntunan tersebut harus berupa meninggalkan. C. Tuntunan untuk meninggalkan harus ditunjukkan oleh sighot nahi. 2. Sighot nahi. Seperti halnya amar, nahi dalam menyatakan suatu larangan pun memiliki beberapa sighot. Seperti 1. Bentuk tipikal dari larangan atau nahi dalam bahasa Arab adalah dengan menggunakan fi'il mudhari yang didahului dengan lam nahi, seperti dengan wazan yang menunjukkan pelarangan. 2. Dengan sighot fi'il amar yang menunjukkan larangan. 3. Dengan lafaz nahi. Contohnya terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90. Dan keempat, larangan kadang dikemukakan dalam bentuk pernyataan atau jumlah khabarinya. Selanjutnya, makna nahi. A. Untuk makruh atau ketercelaan seperti ayat Al-Quran yang meminta orang-orang beriman untuk tidak mengharamkan makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah. B. Untuk mendidik atau tuntunan seperti dalam ayat Al-Quran yang meminta orang beriman agar tidak menanyakan masalah-masalah apabila dijelaskan. C. Untuk permohonan. D. Untuk merendahkan. E. Untuk penjelasan akibat, dan terakhir F untuk keputusasaan. Dan terakhir kaidah nahi. Pertama, nahi menuntut adanya tahrim, disegerakan dan terus-menerus atau selamanya. Kedua, nahi atas sesuatu yang tidak dapat dihindari mengandung dilala atas nahi yang diharuskan atau menjauhi dalam proses awal. Maksud dari kaidah ini adalah ketika Allah memakai kalimat dalam Al-Quran yang menunjukkan larangan tidak tegas, maka hal itu menunjukkan hal yang sangat haram. Ketiga, jika syar'i mencegah atas sesuatu atau secara umum, maka berlaku atas sebagiannya. Begitu juga dengan amr. Jika syar'i memerintahkan atas suatu, maka berlaku atas keseluruhannya juga. Keempat, hadirnya nahi atas isya dengan bentuk khobar itu lebih mendalam daripada dengan bentuk isya itu sendiri. Kelima, nahi itu menunjukkan kerusakan atau fasad. Setiap larangan atau nahi menghendaki ditinggalkannya perbuatan yang dilarangnya itu. Bila perbuatan itu dilakukannya, berarti itu melakukan pelanggaran terhadap yang melarang dan karenanya ia patut mendapat dosa atau celaka. Di sini menjelaskan tentang amar. Amar secara bahasa terambil dari masdar yang artinya perintah, sedangkan menurut istilah ialah suatu tuntutan untuk mengerjakan atau berbuat sesuatu dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Sigot amr dalam Al-Quran banyak dijumpai sigot amr yang berbeda-beda. Ulama sepakat bahwa fi'il amrlah yang bisa dijadikan sebagai sigot amr dan dijadikan acuan hukum sebagai sesuatu yang wajib tanpa memerlukan petunjuk. Macam-macam pengguna amr.
yaitu untuk hukum nat atau sunnah, artinya amar yang ada bukan untuk wajib. Untuk suruhan bersifat mendidik atau irsyad. Untuk hukum ibahah atau boleh. Untuk tahdid atau guna untuk menakut-nakuti. Untuk imtinan atau merangsang keinginan untuk melakukan. Kaidah-kaidah amar. Dalam uraian tentang kaidah ini ada sebagian pembahasan yang telah disebut di depan tetapi tidak menyeluruh, yaitu bahwa asal dari amar adalah hukum wajib. Yang pertama, amar menunjukkan wajib kecuali ada hal atau petunjuk yang membatalkannya. Kedua, adanya amar atas sesuatu mengharuskan larangan atas kebaikannya. Ketiga, amar mengharuskan dikerjakan segera kecuali ada petunjuk dan lain-lainnya.